Terus saya beri Pak Pendeta, saya minta maaf, saya terus ke Bapak. Saya baca Alkitab, baca sampai di satu saat di mana Tuhan ingin menghukum Salomo. Tuhan ingin menghukum Salomo, kenapa? Karena Salomo buat bui-bui penyembahan untuk dewa ini dan istri. Tapi Tuhan melakukan hukuman ini dengan kalimat ini, Salomo, oleh karena ayah muda, aku tidak akan menghukum. Dia pakai bahasa ini, Salomo, oleh karena kau punya bapak yang bernama Daud, itu yang bikin saya ini yang harus dihukum engkau. Saya bakal dihukum. Dia bilang, saya baca sampai situ semua. Ternyata apa yang kita beruntung, Tuhan berhitungkan. Ini saya anak semua. Tunggu di baby. Kedua, orang kaya saya, pendeta yang ini anak pukul sudah makan, sudah ikat, sudah makan, semua sudah. Tapi anak yang mau begini terus, itu tahu berikut siapa? Saya bilang, kau mau ikut siapa? Kalau bukan ikut bapak, ikut kemana? Masih ikut saya. Tapi saya jelaskan Alkitab kasih tahu kita, dia kasih tahu kita besar supaya anak-anak menjadi baik. Lakukan tiga. Satu, panggil mereka dengan nama yang baik. Sama-sama, 1, 2, 3. Panggil mereka. Nanti menjadi baik. Yanti, Tinus. Kalau dia orang satu tambah Ina, Amat, kalau dia Roda tambah Boi, kalau dia Sumba tambah Undur, nanti dia jadi baik. Kenapa? Karena ada orang pun masih paling depan. Woi bapak. Di sini ada banyak orang tua, anak bahagia. Orang tua tidak boleh panggil anak bahagia. Pertama kalau memang tidak boleh. Yang kedua, kalau dia anak bahagia dia tidak bahagia. Panggil mereka dengan nama yang baik, nanti mereka jadi. Yang kedua, berikan kepada mereka makanan yang baik. Sama-sama 1, 2, 3. Makanan yang baik bukan soal sukses atau sempurna, bukan soal masing-masing yang ketiga. Makanan yang baik adalah uang hasil korupsi, uang hasil judi, uang hasil rampasan, uang hasil ambil orang punya, jangan kasih makan itu. Tidak akan terjadi dengan itu. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu dan bahagia dan bahagia. Jadi yang itu kan isi kabel. Kali itu apalagi isi sekopati hanya sini. Yang Tuhan kaji apa yang itu? Sudah. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu dan bahagia. Ketiga, supaya anak-anak menjadi baik, berikanlah kepada mereka ajakan. Berikan kepada mereka. Anak-anak itu belajar cepat, mengulang apa yang mereka lihat dan apa yang mereka. Bapak biasa pukul banget kita melihat cepat laki-laki yang ada dari melihat cepat perempuan yang takut melihat. Mama biasa mati anak itu. Bapak bukan yang musuh, anak yang musuh. Bapak merokok apalagi ada bakal memang. Itu biasa ini dia. Bukan ada cepat. Hanya mengulang apa yang kita buat. Kalau kita mau tanya, tahu mau ikut siapa? Mau ikut apa? Betul-betul. Lakukanlah itu. Lakukanlah itu. Orang tua, saya bawa materi pertemuan raya kaum bapak ini. Jadi kaum bapak begitu banyak. Saya minta sebagai salah satu dari diri. Habis materi itu pertanyaan tentang apa yang kita buat, apa yang kita buat, apa yang kita buat, apa yang kita buat. Saya jadi bapak. Ini pertanyaan semua itu orang kecil. Kenapa begitu? Kenapa?
Waktu Bapak diteguhkan sebagai suami, hari ini Bapak diteguhkan menjadi imam dalam keluarga. Pertanyaan, fungsi imam dalam keluarga Bapak jalankan begini. Kalau Bapak jalankan fungsi imam dalam keluarga beribadah terus dengan anak, mungkin satu saat gereja sini akan dapat nota yang menentang di kantor kesehatan. Minta maaf, keluarga mengambil tidak terima lagi ibadah rumah tangga karena kami tiap hari ibadah bersama. Tapi kalau fungsi imam kita tidak jalankan, makanya kita tanya apa yang sudah dibuat, apa yang dia buat, apa yang sudah dibuat, apa yang dia buat, apa yang dibuat. Bertanya untuk kita apa yang kita lakukan. Ada banyak orang mau anak, tapi tidak ada. Kita minta salah sedikit, aneh, dan salah sedikit. Kiranya Tuhan yang kasih begini, siapa saja itu hari saya titip dan Bapak suatu sampai di kenapa terjadi apa? Yang repot dari kita orang tua, apalagi ini orang tua usia 25 tahun bawah, kita terpingin kita punya anak-anak itu lebih banyak dari kita. Kali ini kita anak asal kamu bersekolah tinggi biar papa mama kita penuh tidak apa. Betul? Kalian kita sedang tidak penuh itu bukan berarti mau pakai sepatu. Tapi kita minta untuk orang lebih baik dari kita. Dan kondisi itu dalam kondisi supaya lebih baik. Kita kasih kepada Bapak les bahasa Inggris, les bahasa Mandarin. Tapi jangan kita paksa kita anak untuk kita sekolah ini. Kita ini sudah lupa anak tanya cepat nih. Pas ada lisan bertanya, anak bisa apa? Ini kata anak kalau lu kurang gizi, sesuatu itu bahasa Inggris itu orang tua punya ekspektasi yang sangat tinggi. Anak-anak itu cerdas cara intelektual, tapi kecerdasan emosi, kecerdasan imajinasi. Karena kita lagi sibuk untuk duduk, untuk rapat keluarga, ada satu kita mengasah kita anak sendiri. Itu cenderung melihat mana kecerdasan dan kesuksesan anak. Fungsi-fungsi imannya tidak kurang. Jangan kaitkan dengan ini perubahan sama. Saya berdiri juga dengan info bicara tentang literasi. Kita semua terpegang handphone, betul. HP belah berhasil di kalimat standar semua tahu. HP berhasil membedakan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Anak menangis sedikit supaya dia menangis ini. Dia tidak mau makan ini. Semua HP. Semua HP. Dia jadi takut HP dan dia ada takut ubah. Nah sekarang saya bertanya, dari sebuah data inilah tahun 2022, Januari 2022, jumlah penduduk Indonesia itu 274 sekian, 275 juta. Dari 275 juta, ada 330 juta lebih terkoneksi secara mobile. Itu berarti ada satu orang pegang handphone 2 sampai 3 handphone, satu orang. Dari 330 ada 220 juta di antaranya aktif internet per hari minimal 8 jam, minimal 8 jam internet. Dari 220 juta ada 170 juta di antaranya itu aktif di media sosial, YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, blog. Pertanyaan, apa banyak kali? Apa gula yang ada pada media sosial sampai nenek-nenek itu hadir ini? Berikut pertanyaan ketiga. Kita menemukan jawaban hanya ada 2 gula daya tarik. Pertama, daya tarik yang keseruan yang kedua daya ini. Semua orang ada susah, bereksekutif. Sekarang, kalau itu daya tarik, apa yang akan kita lakukan hari ini supaya kamu pada susah? Saya akan bicara ini dalam 2 perspektif. Pertama, dari soal yang kita lihat di bisnis kita, 3 hal yang harus dilakukan. Pertama, supaya betul-betul kita memberi garam itu. Bahkan satu,
kreativitas. Kreatif. Kita bukan manusia terlalu kreatif, tapi kreativitas sama. Maka kosong itu foto. Aku baru tulis yang manjakan lidah. Itu bukan manjakan lidah, membiasakan lidah. Kreativitas. Kedua, adaptasi. Kedua, adaptasi. Dulu pertama kali pegang HP itu kan kita mencarikan kesalahan. Satu kali tekan 3 huruf di luar sana. Tapi lama-lama baru dia jadi satu karena soal adaptasi. Adaptasi. Yang ketiga, kolaborasi. Kolaborasi. Pendeta itu tidak semua. Anak kita, kita datang kita konten kreator, anak-anak sosial ini kita ngomong ke situ. Tetapi untuk hal yang seperti yang 3 hal itu supaya kita pada situ dan perspektif rohani yang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan seperti saudara daripada. Kalau begini saya tak memiliki kejelasan soal hari Natal di gereja ini dia pas sampai begini orang ini majelis yang begini pakainya kali tadi malam di ini tidak istimewa. Kenapa? Ini anak muda gas motor ini, polisi sudah tembak gas peringatan, sudah tembakan peringatan gas air mata, tembak dong, tidak tahu siapa yang salah. Saya bilang bapak dong yang salah. Kenapa kalian salah? Karena bapak dong yang jadi motor. Coba itu hari kita jadi motor, kalau hanya pegang kayu kok. Kita orang tua punya rekod ini, kita orang tua pun tidak takut. Saya mau cerita tiga. Kita orang tua pun tidak takut itu karena apa? Kalau ada satu kalimat pada kedua dari kita yang bunuh tidak begini, kita sudah susah. Kalau kita sistemnya kita sudah susah, maka kita tidak memiliki pada susah sehingga sepanjang kita masih bisa kasih kita akan kasih tanpa kita bercerita. Itu kita. Dalam dunia jangan mempunyai segala seperti sama. Amin. Ya baik, terima kasih Pak Pendeta buat catatan-catatan yang telah disampaikan berkaitan dengan apa yang ditanggapi oleh Bapak Opat tadi. Berikut yang keempat Pak Guru, Pak Adian. Baik, salam, selamat malam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada GKS Komaniru yang sudah paling tidak bisa membuat kita bertemu langsung dengan beliau yang selama ini kita kalau bukan di YouTube paling di TikTok. Bapak ada 3 hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama dan kedua sudah diwakili oleh Bapak karena usia 6 saat hadir itu. Saya kalau tadi Bapak 66 saya 3 karena tadi Bapak 66 saya 33 lagi 3 hari 3 bulan. Jadi baru sekali memang yang untuk kami yang awalnya susah itu terkait ego itu tadi sudah ditanyakan. Yang kedua karena saya juga sebagai seorang kepala sekolah saya tadi bertanyakan terkait anak-anak. Kebetulan kita mesti proses untuk buat anak belum ada hasil. Dan yang ketiga Bapak yang saya ingin tanyakan dan ini yang membuat saya betul-betul tertarik. Dari tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa kehidupan suami istri itu layaknya kalau mungkin 2 tiang yang menyangga sebuah rumah dan kami anak-anak itu yang tinggal di dalamnya. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak kira-kira bagaimana kami anak-anak menyikapi jika suatu saat ada salah satu tiang yang runtuh. Apakah itu karena perceraian atau mungkin karena dalam tanda kutip Tuhan memanggil? Kira-kira bagaimana kami sebagai anak bisa menjadi penyeimbang bagi ayah atau ibu kami yang masih hidup? Terima kasih kepada kami. Baik, terima kasih. Saya ingin berdiri saja supaya bicara. Saya kira itu pernyataan yang bagus. Tapi saya ingin mulai mengatakan begini. Ora artinya oh itu hanya 75 yang jawaban. Kalau orang yang artinya berdoa dan bekerja hanya 75. Yang 100 itu
Orang yang telah bola artinya berdoa dan bekerja. Jadi untuk proses dakwaannya itu dia butuh berdoa dan kerja keras. Itu tidak bisa kerja main-main, tidak bisa. Saya saksi nikah bagi banyak pasangan, ada yang tinggal di Kupang, ada yang tinggal di Batam, ada yang tinggal di Surabaya, ada yang tinggal di Kupang. Saya bilang, saya hanya kasih kamu waktu 2 tahun ambil keputusan, istri datang di suami atau suami pergi ke istri. Kenapa? Karena anak tidak bisa di-download, tidak bisa. Itu hasil dari sebuah, iya toh? Atau kita klik begini dalam, tidak, itu anak itu hasilnya. Oke, baik. Sekarang saya kira ini pertanyaan yang saya kira sangat baik bagi kita untuk kemudian kita memberi perimbangan. Ini kan kita semua suami istri, bapak mama lengkap. Lalu bagaimana ketika oleh karena perceraian, oleh karena kematian, anak orang ini harus hidup? Saudara-saudara, satu tumbuhan tanpa kita perintah dia akan terus bertumbuh tanpa kita perintah. Yang menjadi tugas bagi kita adalah menjaga itu pertumbuhan sebagai sebuah pertumbuhan yang sehat, supaya dia dapat makan yang baik, dia dapat segala macam, dan dia tumbuh tanpa kita perintah. Anak-anak orang itu oleh karena sebuah kondisi, bapak mati duluan, mama mati duluan, mau tidak mau dia tetap akan bertumbuh. Tapi situasi pertumbuhan itu mesti kita tahu. Bagaimana? Pertanyaan bagaimana itu berkaitan dengan sebuah proses yang penting dan panjang. Saya tidak ingin mengatakan bahwa kita sementara sudah terlambat, saya tidak ingin mengatakan. Tapi saya mengingatkan kita kembali bahwa ternyata membina seorang anak itu bukan pada waktu dia lahir, tetapi pada waktu dia di dalam kandungan. Kalau kita sedikit merujuk kepada teman saudara-saudara kita orang Israel yang punya kekuatan sekali secara sosial untuk membangun kehidupan. Contoh, kalau ada istri mengandung, dia pun suami itu perokok, tanpa ada yang suruh dia pun suami itu berhenti rokok. Stop, paling cepat 7 tahun. Kenapa? Tidak baik bagi seorang ibu yang sementara mengandung dia menghirup asap rokok. Paling cepat 7 tahun berhenti. Jangan diganggu anak pertumbuhan secara. Ini kita pun mama ada setengah. Bayangkan kalau kita mempersiapkan mereka dari dalam kandungan sampai ketika mereka lahir, mereka melihat, mereka mendengar, mereka belajar dari orang tua, sampai satu waktu ketika oleh karena keadaan tertentu mereka harus sendiri. Dasar ini yang akan menolong mereka. Jadi jangan kita lihat, kita orang tua pun kegagalan satu itu adalah anak-anak kita serahkan semua ke orang lain, di sekolah. Pak pendeta yang ini sibuk begitu, tapi kalau dia di rumah dia yang urus di anak, makan pagi, antar pergi sekolah, kasih paket dia semua. Kenapa? Kami meluk mereka kira-kira 5 menit satu hari waktu bangun tidur. Sentuhan kulit itu membentuk perilaku. Orang tanya Pak pendeta kenapa? Dong sangat dekat yang dong punya, kami pun kakak satu, tapi ketika dengan saya dengar punya suara, dong kasih pinggang, dan dong pasti pelukan. Sampai orang ini hanya dong, tapi dong sangat dekat. Kenapa? Tadi sentuhan kulit bentuk perilaku, tapi kita bisa berkata. Saya takut sekali kalau saya punya anak itu muka ke saya, tapi sifat ke orang lain. Itu saya takut sekali. Masa kok dia sama nolak sifat sama ke bunuh batoni? Tidak. Ya, karena itu bentukan awal ini yang membuat dia akan tetap ada di situ dalam keadaan. Kita tidak kepingin ada rumah tangga yang bercerai. Kita tidak ada kepingin siapa mati duluan. Tidak. Tapi kondisi itu bisa saja terjadi. Saya kasih nikah balik rumah tangga dan saya kasih tahu, ingat hari ini kamu dua nikah dan satu kata yang tidak boleh pernah ada dan diucapkan oleh cerai. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau ini hari sunikah lupa sudah itu kata cerai, lupa sudah.
Saya punya bapak dengan mama tuh menikah lebih dari 40 tahun sampai papa mati. Kami tidak pernah dengar papa suara tinggi sedikit dari depan rumah. Tidak pernah. Apalagi kami. Hasilnya, kami jadi suami yang sangat jaga hal itu. Dari apa yang ada apa? Tunggu, saya kasih konsep istri. Pak Pendeta takut istri, bukan takut istri. Kami hargai kamu istri. Kami hargai kamu istri. Nah, situasi itu penting. Ada satu pelajaran apa yang saya ingat hingga hari ini. Kita masuk rumah jam berapa dia tidak pernah lari. Tidak pernah lari. Mau masuk jam 2, jam 3 pagi tidak lari. Koma. 4:30 pagi ibadah. 4:30 pagi waktu kita ibadah, semua harus senyum. Saudara bayangkan tidur jam 3 dan senyum 4:30. Mengerikan. Kalau dia lihat saya tidak senyum, Bapak suka tanya, Yandi, ya kenapa tidak senyum? Bapak minta maaf, saya tidur jam 3. Masuk rumah jam berapa saya? Jam 2. Tugas? Ada tugas apa? Tidak, Pak. Ingat anak, ini menghadap Tuhan. Tolong senyum. Wih, kita takut, Bapak. Lebih masuk sini. Orang tua dulu menyanyi kidung jemaat nama Yesus terus bersuara, sekarang bersyukur. Itu 12 ayat, 12 menyanyi. 12. Sudah 12 lagi. Bapak itu kan orang dulu. Tidak mungkin dia orang sekarang. Dia punya doa itu 1 jam termasuk cepat. Dan setiap kali dia berdoa selalu ada satu tumbang. Dan itu tiap hari. Tiap hari baca Alkitab, betul boleh baca saja, betul boleh baca saja. Tapi satu bagian yang harus dibacakan tiap hari adalah Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Saya sampai hari ini jadi pendeta ini saya hafal itu yang Keluaran 20 ayat 1 itu saya hafal saja. Karena terlalu sering baca. Ini yang saya maksudkan. Tanpa ada kita perintah sebuah pohon dia bertumbuh, karena dia akan pasti tumbuh. Tapi suasananya harus biar aman dari itu kita lihat. Pasti ada doa di situ, pasti ada tindakan di situ, pasti ada contoh di situ, pasti ada itu semua. Karena kita tidak. Kenapa? Saya ada di Batam, ketemu banyak anak-anak, ada banyak anak. Saya lihat ada satu anak umur kira-kira 9 tahun. Jadi anak ini dia tidak selayaknya banyak anak-anak kecil yang ceria, yang dia saya coba dekati dia, kami dulu berbicara, dia tertutup sekali, bla 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 begitu. Saya tanya orang, kenapa itu anak itu? Oh Pak Pendeta, dia pun bapak baru saja mati kira-kira 3 bulan lalu. Dia pun mama mati duluan. Loh kenapa begitu? Dorang dua terinfeksi AIDS. Dan itu anak terinfeksi. Itu anak terinfeksi. Bagaimana dia akan ada di tengah-tengah dia teman-teman, semua orang tahu itu. Apa yang kita orang tua buat itu? Karena kan anak itu. Jadi kita yang orang tua ini atur baik situasi supaya lingkungan di mana dia ada menjadi sebuah lingkungan yang sehat. Bapak pun teman datang di rumah dan baik juga, tapi jangan terus supi di situ poinnya. Dan kita ini kalau ambil tahan itu begitu. Nah itu tentang. Jadi saya kira itu yang akan menjadi dia kita. Biarlah saudara-saudara. Yang penting di sini ini adalah akan ada satu waktu di mana kami berdiskusi tentang perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Waktu bicara tentang pertama robot nama apa perempuan itu robot nama apa? Sofia atau siapa? Yang pertama yang dia bisa sendiri-sendiri. Ada sebuah kesimpulan begini, akan ada satu waktu di mana orang tidak butuh pendeta, karena bisa ada robot jadi pendeta.
Kami diskusi semua hampir benar, seorang satu tidak mungkin. Kenapa? Robot bisa melakukan semua, tapi dia tidak menggerakkan yang bagaimana. Itu yang membedakan kita dengan. Nah, pelajaran-pelajaran iman.